Untuk video ini kita akan membahas mengenai motor listrik yang sudah ada di Indonesia. Apakah motor tersebut? Ya, inilah motornya sebagai bahan literasi kita untuk memahami tentang motor listrik. BCX Electric merupakan produk motor listrik yang diproduksi di Indonesia oleh PT Astra Honda Motor pada tahun 2019. Honda BCX dikembangkan dari Honda BCX konvensional dengan desain yang sama persis. Namun, yang membedakan adalah tenaga dari mesin bakar diganti dengan sumber daya tenaga listrik yang dikembangkan lebih kompak. Sepeda motor ini mempunyai sistem yang mampu menghadirkan torsi optimal sejak putaran bawah untuk mewujudkan performa tinggi dari awal dan kemampuan menanjak yang mumpuni. Secara tidak langsung, motor ini memiliki spek daya mesin yang besar seimbang dengan torsi yang optimal. Motor BCX Electric memiliki spek jarak tempuh yang memuaskan untuk mobilitas perkotaan yang nyaman berkendara tanpa beban emisi gas buang yang menyebabkan polusi udara. Kita beralih ke bagian garis besar modelnya dengan desain yang kompak dengan tujuan yakni kenyamanan dalam berkendara setiap hari. Karena menggunakan sistem electric vehicle canggih untuk memberikan kinerja berkendara yang dibutuhkan oleh pengendara. Dan Honda Mobile Power Pack yang didesain khusus sebagai sumber tenaga serta menawarkan kemudahan pengisian daya. Motor BCX Electric ini menggunakan sistem pengereman ABS dan menggunakan jenis rem cakram untuk ban depan dan belakang. Bicara soal dimensi, motor listrik BCX memiliki ukuran panjang 1960 mm dengan lebar 740 serta tinggi 1095 mm dan juga memiliki jarak sumbu rodanya 1380 mm. Sistem pencahayaan digunakan oleh BCX Electric sama dengan BCX konvensional, yaitu sistem pencahayaan LED untuk semua bagian lampunya. Motor listrik Honda BCX Electric ini memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut. Kode motor listrik EF01M dengan power maksimal 5,63229 horsepower pada 5500 rpm dengan torsi maksimal hingga 18 Newton mulai 500 rpm. Letak motor listrik dekat roda belakang namun bukan di dalam roda. Kemudian terdapat roda gigi reduksi akhir atau gearbox dari motor listrik ke roda belakang. Kendaraan ini memakai satu percepatan atau tanpa transmisi. Dan yang terakhir, motor listrik ini tanpa pendingin cairan digantikan dengan temperatur protection control alias kontrol proteksi suhu berlebih. Mengenai tata letak komponen utamanya, Anda dapat melihat pada tampilan ini. Pada bagian kanan kemudi ada grip APS atau Accelerator Position Sensor yang kurang lebih sama dengan punya Honda CBR 250RR sebagai sensor bukaan selang gas. Di bawah stang kemudi ada down regulator yang berfungsi sebagai perubah tegangan dari 100,8 volt menjadi 12 volt untuk pengisian baterai 12 volt. Sedangkan di bawah tempat duduk ada baterai Honda Mobile Power Pack 2 biji dan masing-masing bobotnya adalah 10 kilo yang berfungsi sebagai sumber daya listrik ke PCU serta dilengkapi dengan baterai 12 volt atau biasa disebut dengan aki yang berfungsi sebagai sumber listrik untuk aktivasi sistem electric vehicle dan untuk sistem beban. Untuk gambar yang berwarna merah tua pada bagian atas terdapat junction box kontaktor dan relay yang berfungsi sebagai pemindah sistem dari sistem berkendara ke sistem pengisian. Yang berwarna biru tua adalah PCU atau Power Control Unit yang memiliki 4 fungsi, yakni pengontrol daya, pemutus daya, sistem inhibitor, dan pendeteksi kegagalan sistem. Sedangkan berwarna merah adalah charger unitnya yang berfungsi sebagai pengisian ke Honda Mobile Power Pack. Sedangkan di roda bagian belakang ada unit motor listrik, adalah elektrik motor yang berfungsi sebagai motor penggerak. Motor listrik ini dikembangkan pada BCX Electric menggunakan dua baterai lithium ion
masing-masing 50,4 volt dengan densitas tinggi yang dipasang secara seri. Konstruksi motor listrik menggunakan struktur interior permanen magnet atau disebut dengan IPM demi mendapatkan efisiensi energi dan performa motor listrik yang optimal. Honda PCX Electric menghasilkan output maksimum 4,2 kW yang didapat sejak putaran rendah dengan akselerasi lembut. Torsi maksimal 18 Nm per 500 rpm. Untuk unit daya yang kuat dan ringkas, sanggup menjaga suhu sepeda motor serta mengontrol aliran listrik secara lancar dan presisi. Sistem elektrifikasi ini membuat pompa oli, radiator, dan kopling tidak diperlukan. Dua unit baterai portable yang disebut dengan Honda Mobile Power Pack mampu menjalankan sepeda motor sekitar 69 km dalam sekali pengisian penuh. Ini didapat dari hasil pengujian dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam secara konstan. Untuk mengisi baterai kosong, dua Honda Mobile Power Pack dapat terisi penuh dalam pengisian 4 jam saat menggunakan pengisian daya opsional dengan off the board. Terdapat pula cara pengisian menggunakan sistem on the board atau yang terkoneksi langsung dengan listrik dengan masa pengisian selama 6 jam. Untuk sistem pengoperasiannya, kita mulai dari saat main switch off, listrik dari MPP dialirkan ke PDU. Ini menyebabkan sistem kelistrikan dalam posisi standby. Kemudian, saat tombol start ditekan, ini menyebabkan sistem kelistrikan dalam status ready. Sehingga listrik dari PDU dialirkan ke elektrik motor atau power output saat gas diputar. Saat operasi berkendara, motor listrik PCX Electric ini menggunakan dua baterai lithium ion masing-masing 48 volt dengan densitas tinggi yang dipasang secara seri. Sehingga sistem electric vehicle bekerja pada tegangan mencapai 96 volt. Honda PCX menghasilkan output maksimum 4,2 kW yang didapat sejak putaran rendah. Dengan akselerasi lembut, torsi maksimal 18 Newton tiap 500 rpm. Unit daya yang kuat dan ringkas sanggup menjaga suhu sepeda motor serta mengontrol aliran listrik secara lancar dan presisi. Sistem elektrifikasi ini membuat pompa oli dan kopling tidak diperlukan. Motor mengadopsi struktur tertanam magnet yang menggunakan torsi reluktansi atau torsi yang dihasilkan oleh stator yang menarik inti besi. Selain torsi magnet untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai putaran. Dengan melakukan kontrol proteksi suhu yang membatasi keluaran saat suhu kumparan naik dan kontrol energi halus, pompa oli, radiator, dan kopling yang mendinginkan motor tidak diperlukan dan unit daya yang kuat namun kompak terwujud. Pada sistem elektriknya menggunakan motor listrik AC 3 fase, entah itu koneksi Star AK Bintang saat kondisi kendaraan mulai berjalan dan diubah menjadi koneksi Delta AK segitiga saat mulai melaju kencang. Sistem ini umum dilakukan pada motor listrik berdaya tinggi guna mengurangi arus start yang tinggi. Nah, untuk cara kerjanya yakni motor listrik Honda PCX Electric ini dimulai dari baterai 100 volt DC masuk ke junction box. Misal kunci kontak on, lantas arus listrik menuju power control unit atau PCU yang mengubah arus listrik DC voltage 100 volt menjadi AC voltage 3 fase. Di sini kami belum tahu berapa voltnya ya. PCU ini kalau di dunia elektro namanya inverter DC to AC 3 fase. PCU AK inverter ini menerima masukan dari grip gas atau accelerator position sensor untuk mengatur putaran motor listrik yang sesuai. Inverter membuat frekuensi listrik AC yang bervariasi sehingga laju motor listrik sesuai dengan bukaan grip ABS alias tidak langsung gaspol. Torsi instan 18 Nm mulai 500 rpm. Tentu akan ada speed sensor untuk memantau putaran motor listrik sebagai masukan data untuk PCU inverter dan tentu penampil speedometer. Oh iya, satu komponen lagi yang belum dibahas yakni control charger sebagai piranti charger Li-ion agar seimbang keduanya dan juga tidak overcharge yang bisa membuat umur baterai pendek. Motor listrik ini menawarkan sistem pengisian baterai dua opsi yakni offboarding atau sistem swap baterai dan onboarding dengan cara melakukan pengisian daya manual melalui cas baterai.
Kapasitas mesin PCX elektrik ini sebesar 5.500 watt dan memiliki torsi yang berkapasitas 18 Nm pada putaran mesin 500 rpm. Jenis baterai yang digunakan adalah baterai ganda lithium ion yang memiliki kapasitas sebesar 50,4 volt 20,8 ampere hour. Ini yang terlansir pada situs motor PCX elektrik ini. Waktu yang dibutuhkan oleh PCX elektrik untuk pengisian daya lumayan lama, yakni kisaran 4 hingga 6 jam. Mengenai kecepatan maksimum, motor listrik PCX elektrik ini adalah 40 km per jam dan memiliki kapasitas daya tempuh sejauh 69 km. Cara melakukan pengisian aki yakni 1. Letakkan motor pada main stand. 2. Charging lead dan pastikan jok terkunci. 3. Putar main switch ke posisi off. Yang keempat, lepaskan steker dari dudukannya dan cabut kabel charging. Yang kelima, saat charging, maka indikator akan menyala on dan saat selesai, maka indikator akan padam. Namun ada hal yang perlu diperhatikan yakni 1. Lakukan pembaruan daya baterai di swap stasiun. Dan yang kedua, kabel pengisian daya digunakan hanya pada kondisi darurat. Ingat ya, charger on board hanya digunakan pada kondisi darurat. Dengan kapasitas 2 baterai seperti ini, dari full sampai habis saat digunakan dengan kecepatan 40 km per jam, dapat menempuh jarak kurang lebih sekitar 60 km. Dan ada yang menarik, saat PCX elektrik ini kapasitas baterai yang ditunjukkan pada dashboardnya sudah 0 atau listriknya sudah habis, namun motor tersebut masih bisa dipakai untuk berjalan, namun dengan kecepatan yang sangat pelan, yakni sejauh 10-11 km per jam. Namun saat dilakukan pengisian atau isi ulang daya, baik saat di charger di motornya sendiri maupun di pusat stasiun pengisian, dilakukan dengan menggunakan sistem listrik paralel. Jika sistem seri digunakan untuk mencas, maka jika satu baterai terisi penuh, maka pengisian baterai bisa berhenti. Namun dengan sistem paralel, kendala ini bisa dihilangkan. Ini memang cukup canggih, karena di dalam motornya ada BCU yang berlaku sebagai komputer yang bisa menggantikan sistem koneksi kelistrikan baterai dari bentuk seri maupun paralel secara otomatis. Jadi bosku nggak usah mikirin soal ngeganti sistem dari sistem seri ke sistem paralel. Berat bos, tiap hari bongkar pasang. Biar PCU dari PCX elektrik yang mikirin saja. Pada LCD display panel instrumen motor listrik ini dilengkapi dengan speedometer digital, jam digital, tingkat kapasitas baterai, dan status pengisian daya baterai, serta berbagai informasi penting lainnya yang Anda lihat pada tayangan ini. PCU memonitor suhu dan kapasitas Honda Mobile Power Pack dan juga membatasi output power dengan indikator menyala pada speedometer apabila salah satu dari kejadian berikut ini terjadi. 1. Suhu Honda Mobile Power Pack berada pada suhu 0 derajat Celcius atau kurang dan 57 derajat Celcius atau lebih. Berarti temperatur idealnya ada pada 1 derajat Celcius sampai 56 derajat Celcius. 2. Kapasitas Honda Mobile Power Pack di bawah 0%. 3. Suhu motor pada 149 derajat Celcius atau lebih. 4. Suhu PCU pada 89 derajat Celcius atau lebih. PCU memonitor suhu Mobile Power Pack dan pengoperasian setiap switch dan menghentikan output power atau motor tidak bisa dihidupkan apabila salah satu kejadian berikut ini terjadi. 1. Suhu Honda Mobile Power Pack jika minus 10 derajat Celcius atau kurang. 2. Main switch off. 3. Seat posisi terbuka. 4. Lead charging posisi terbuka. 5. Set stand posisi turun. 6. Bank angel sensor atau motor miring melebihi nilai yang telah ditentukan. Ada 8 tips untuk mencuci motor electric vehicle. Yang pertama, sebelum dicuci, tunggu suhu motor sampai dingin. 2. Pastikan jok atau seat tertutup. 3. Pastikan inner rack dengan tertutup. 4. Pastikan tutup charge atau charging lead tertutup. 5. Pastikan kunci kontak dalam posisi off. 6. Gunakan air bertekanan rendah. 7. Siram hanya pada bagian luar motor. 8.
Dilarang menyiram pada bagian bagasi motor. Keunggulan teknologi electric vehicle ini dibandingkan dengan motor bensin. Yang pertama, memiliki lower running cost yang rendah dengan 47% lebih efisien karena hanya membutuhkan kurang lebih 5.000 per full charge. Dengan biaya tersebut lebih hemat dibandingkan dengan motor bensin. Yang kedua, lower maintenance cost. Di sini diklaim 40% lebih efisien karena hanya melakukan perawatan pada baterai 12 volt. Berbeda dengan kendaraan motor bensin yang memiliki item perawatan baterai 12 volt, oli mesin, busi, filter udara, V-belt, radiator coolant, dan penyetelan katup. Sedangkan motor elektrik ini hanya melakukan perawatan pada sistem baterai 12 volt saja. Keunggulan yang ketiga yakni lebih nyaman karena minim getaran dan suara dibandingkan dengan motor bensin. Memiliki teknologi terdepan. Motor memiliki desain yang mewah. Dan yang terakhir, memiliki keamanan yang tinggi dengan standar regulasi Eropa. Sekian pembahasan kita mengenai motor listrik ini. Jika ada yang kurang, silakan tambahkan pada kolom komentar.